Tapi ketika kita ngerti itulah yang Tuhan mau ada di hidup kita, prosper, berkembang, kesehatannya berkembang, kerohaniannya berkembang, kemampuannya berkembang, pengampunannya buat banyak orang berkembang, ngertiin orang lain berkembang. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini apa kabarnya? Saya percaya kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita ada dalam berkat Tuhan. Apapun masalah, tantangan yang kita hadapi, miliki iman. Tuhan pegang kendali. Dan buat setiap kita yang melibatkan Tuhan dalam hidup kita, buat setiap kita yang bergaul dengan Tuhan, buat setiap kita yang memulai segala sesuatunya berdoa dan melibatkan Tuhan. Ada rencana Tuhan, ada berkat Tuhan di atas kepala kita, ada kemuliaan Tuhan di atas kepala kita, ada kemakmuran Tuhan di hidup kita. Saya mau katakan Tuhan sangat peduli untuk setiap kesejahteraan kita. Tuhan sangat peduli pada kesejahteraanmu di dalam semua aspek. Tuhan sangat ingin kamu mengalami kemakmurannya. Nah, beberapa di antara kita seringkali menolak kata kemakmuran karena kita berpikir kemakmuran tentang hal materi. Itu yang buat kita seringkali di gereja menilai atau menolak atau anti dengan kata kemakmuran karena kita berpikir itu tentang materi saja, materialistis. Tapi beberapa juga mengajarkan kemakmuran berlebihan sehingga juga beberapa orang menjadi anti. Biarlah kita belajar dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Makmur dalam bahasa aslinya atau prosper dalam bahasa aslinya dari bahasa Ibrani, kalau boleh saya terjemahkan secara sederhana adalah berkembang, berhasil. Saya ulang, berkembang, berhasil. Tuhan mau saudara mengalami perkembangan yang dari Tuhan, berhasil yang dari Tuhan. Ketika dunia di sekitarmu turun, Tuhan tidak mau kamu juga turun. Tuhan mau kamu sadar di dalammu Tuhan sudah menaruh kemampuan untuk ketika duniamu turun, kamu tetap berkembang, kamu tetap berhasil. Kamu beda, kamu memiliki kemuliaan Tuhan di atas kepalamu, kemuliaan Tuhan di hidupmu, berkat Tuhan, kemakmurannya Tuhan ada di hidupmu. Dan saya percaya kalau kita paham ini, itu yang buat kita melangkah, yang buat kita berani tampil beda di tengah dunia yang mungkin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Di dalam Yesaya 60 ayat 1 dikatakan seperti ini, bahwa terang Tuhan terbit atasmu. Saya baca ya buat kita ya. Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita hidup mungkin di zaman yang penuh dengan kegelapan moral, kegelapan kerohanian. Dunia ini sedang mengalami kegelapan di bidang ekonomi, kegelapan di bidang kesehatan. Tapi Tuhan mau kita sadar bahwa di dalam diri kita ada kemampuan untuk di tengah dunia gelap kita menjadi terang. Terang Tuhan terbit atas kita, ada kemampuan di hidup kita untuk berhasil, kemampuan di hidup kita untuk berkembang. Dan Tuhan menaruh itu dalam diri kita, di dalam diri kita ada kemuliaan, ada berkat Tuhan, ada kemakmurannya Tuhan. Kalau saudara baca kisah tentang Yusuf di Kejadian 39 ayat 2 dikatakan Yusuf makmur. Dalam teks New King James Version ataupun King James Version menggunakan kata makmur. Tetapi Yusuf makmur, Yusuf berhasil. Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan menyebabkan apa yang dia kerjakan berhasil. Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf makmur. Kita yang minta penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kita yang melibatkan Tuhan di seluruh aspek hidup kita, ada keberhasilan dalam diri kita, ada kemakmuran, kemampuan untuk berkembang. Dunia mungkin turun, dunia mungkin gelap, tapi dalam diri kita ada kemampuan untuk kita diberkati, untuk kita berhasil. Bahkan dikatakan Yusuf di rumah Potifar, apa yang dikerjakan berhasil. Ini bukan sekedar statement Tuhan,
Tapi Potifar melihat apa yang dia kerjakan berhasil. Anak ini beda. Ada kemakmuran Tuhan di hidupnya. Ada kemampuan berkembang di hidupnya yang datang dari Tuhan. Sehingga Potifar mempercayakan semua yang ada di rumahnya di bawah kekuasaan Yusuf. Di tengah dunia yang sedang gelap, di tengah dunia yang sedang turun, di tengah dunia yang sedang kacau, di tengah lingkunganmu yang sedang tidak baik-baik saja, Tuhan mau menaruhmu di sana untuk memperlihatkan engkau yang mengandalkan Tuhan. Engkau yang ada dalam Tuhan, Tuhan menaruh kemampuan untuk berkembang, kemampuan untuk berhasil, untuk makmur di tengah dunia yang sedang hancur. Jadi jangan anti dengan kata makmur. Saudara, makmur makanya jangan diartikan tentang uang saja, materi saja, walau itu termasuk di sana. Tapi juga tentang kemampuan untuk hidup kudus, kemampuan untuk hidup benar, kemampuan untuk tidak dikalahkan pertikaian, kemampuan untuk bisa berdamai. Karena Alkitab mengajar Tuhan bukan hanya mau kita diberkati, tapi Tuhan mau kita jadi berkat. Di dalam ayat 4-nya dikatakan seperti ini, angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Terang yang Tuhan taruh, makmur yang Tuhan taruh, berkat kemuliaan yang Tuhan taruh di hidupmu membuat orang-orang datang kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Tuhan bukan hanya mau berkati kita, Tuhan mau berkati seisi keluarga kita, seisi rumah kita. Berkat yang Tuhan taruh di hidup kita, Tuhan mau itu digunakan untuk kita menjadi berkat buat seisi rumah kita, keluarga kita. Kita tidak bisa menghindari beda pendapat. Mungkin ada antara adik dan kakak beda pendapat. Mungkin ada di antara orang tua dan anak beda pendapat. Dunia ketika beda pendapat bisa ya udah putus hubungan, ya udah bertikai, ya udah nggak mau kenal lagi. Tapi di dalam diri kita ada kemampuan untuk berkembang, melampaui pertikaian. Di dalam dirimu ada kemampuan yang tidak dikalahkan dengan pertikaian. Nah, saya suka nih kata-kata ini. Di dalam dirimu ada kemakmuran, kemampuan berkembang, kemampuan berhasil, tidak dikalahkan beda pendapat, bertikai lalu bermusuhan. Di dalam dirimu ada kemampuan untuk di tengah beda pendapat, potensi pertikaian, ada kemampuan berkembang, ada kemampuan untuk engkau berhasil mengalahkan pertikaian, perbedaan pendapat, tapi tetap bisa jadi rukun. Amin. Dan kemampuan itu datangnya dari Tuhan. Jadi kita beda. Kita makmur, kita prosper, kita berhasil, kita berkembang. Amin. Jadi jangan anti kata makmur, jangan anti kata prosper. Kalau salah ngerti, ya kita anti. Saya juga jadi anti. Tapi ketika kita ngerti, itulah yang Tuhan mau ada di hidup kita. Prosper, berkembang. Kesehatannya berkembang, kerohaniannya berkembang, kemampuannya berkembang, pengampunannya buat banyak orang berkembang, ngertiin orang lain berkembang, rendah hatinya berkembang. Amin. Bisa memahami orang, menghandle orang satu dengan yang lain, berkembang. Dan itu yang terjadi pada kisah Yakub dan Esau. Yakub dan Esau bertikai karena suatu hal, dan kita tahu bertahun-tahun. Tapi di ujung kita tahu Tuhan menaruh berkat pada Yakub, Tuhan menaruh berkat pada Esau, dan berkat yang ada pada Yakub dan Esau itu tidak dikalahkan pertikaian. Itu membuat mereka akhirnya berdamai. Itu yang membuat Yakub akhirnya berani mendatangi Esau, dan Esau memeluk Yakub, dan mereka boleh berdamai. Wow, itu kemakmuran yang Tuhan taruh di Alkitab. Bukan bicara tentang materi saja, tapi termasuk juga materi. Jangan anti berkata bahwa orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan diberkati Tuhan dalam hal materi. Karena kalau saudara baca, Abraham diberkati Tuhan dalam hal materi. Ayub, kita tahu kekayaannya, boleh baca di Ayub pasal 1. Memang dia mengalami proses hilang semua. Tapi Ayub pasal 42, ketika hubungannya dengan Tuhan, itu semakin mengenal Tuhan, semakin ngerti Tuhan, semakin prosper, makmur pemahamannya tentang Tuhan.
dan berkat-berkat yang terhilang, berkat materinya diganti 2 kali lipat. Dan kalau kita paham ini, bahwa Tuhan itu menaruh juga kekayaan di hidup kita, yang percaya bilang amin. Tapi bukan untuk keserakahan kita. Kita makmur dalam pemahaman kita. Kita paham, kita sadar Tuhan taruh berkat di tangan kita, berkat materi di tangan kita untuk jadi berkat juga buat orang lain. Amin. Ada lagu I am blessed to be a blessing. Amin. Aku diberkati untuk jadi berkat. Abraham juga dipanggil, engkau diberkati Abraham. Dan melalui hidupmu dan keturunanmu bangsa-bangsa diberkati. Kita ditaruh Tuhan di tengah dunia ini untuk Tuhan memperlihatkan kemuliaannya ada dalam diri kita. Kemakmurannya ada dalam diri kita. Berkatnya ada dalam diri kita. Supaya orang boleh melihat bahwa kita yang ada dalam Tuhan, kita diberkati Tuhan secara utuh. Utuh semuanya. Kerohaniannya diberkati. Kekudusannya diberkati. Ketaatannya diberkati. Kemampuan menolak dosanya diberkati. Kemampuan memahami orangnya diberkati. Tapi juga tangannya diberkati untuk jadi berkat. Alkitab bilang begini nih, di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-2, ayatnya yang ke-26, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, favor, perkenanan, kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Jadi di ayat ini kita belajar, kita mengerti dengan jelas Tuhan menjanjikan Tuhan akan memberikan kekayaan kepada orang benar. Tuhan akan membawa kelimpahan kepada orang benar. Tapi bukan untuk keserakahan, tapi untuk menjadi sarana, jadi berkat buat banyak orang. Saya mengimani di tanganmu Tuhan akan taruh kelimpahan ketika engkau ngerti ini. Kelimpahannya bukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk keserakahanmu, tapi untuk engkau jadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya bilang amin. Amin. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan, Tuhan tidak membuat mereka keluar dengan tangan hampa, kosong. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati, memberi kepada mereka emas, perak, kain ungu muda, kain ungu tua, berbagai barang-barang baik mereka bawa keluar. Jadi perbekalan mereka. Kalau saudara pelajari, semua yang ada di tangan mereka itu adalah alat-alat atau bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan bait Allah. Jadi Tuhan menaruh berkat di tangan mereka bukan tanpa tujuan, supaya mereka melalui berkat yang ada di tangannya, bait Allah dibangun, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, dan semua orang boleh datang kepada Tuhan lewat kehidupan mereka. Itulah yang Tuhan maksud dengan kemakmuran. Jangan salah paham tentang arti kemakmuran. Saya doa hari ini kemakmuran yang dari Tuhan mendatangi hidupmu, penuh atasmu, melimpah atasmu, ada di atas kepalamu. Kau mampu berkembang di tengah dunia yang sedang stuck, berhenti, tidak berkembang. Kau mampu berkembang di tengah dunia yang gelap, engkau menjadi terang, terangmu semakin nyata. Di tengah dunia yang bertikai, bermusuhan, engkau jadi damai, pembawa damai, tidak dikalahkan permusuhan, pertikaian, beda pendapat. Dan di tengah dunia yang kekurangan, engkau memiliki berkat lebih dari cukup untuk engkau bagikan kepada banyak orang dan jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, pagi ini, inilah janji Tuhan. Biarlah kita hidup dari apa yang Tuhan janjikan. Karena apa yang Tuhan janjikan pasti berhasil. Pasti digenapi, pasti terjadi, yakinlah. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami percaya firman-Mu ya dan amin terjadi. Kami mengimani di atas kepala kami Tuhan taruh kemakmuran, Tuhan taruh berkat kemuliaan, sehingga di tengah dunia yang gelap kami menjadi terang. Ada perbedaan di hidup kami, sehingga dalam nama Yesus di tengah dunia bertikai kami bisa mengampuni dan kami hidup rukun. Di tengah dunia kekurangan,
kami memiliki lebih dari cukup untuk kami jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anakmu satu persatu, lawat jamaah, yang butuh jalan keluar Tuhan buka jalan, yang butuh kekuatan baru Tuhan beri kekuatan, yang butuh damai, sejahtera, ketenangan Tuhan beri damai, ketenangan, yang butuh kesembuhan Tuhan beri kesembuhan. Setiap pribadi tidak ada yang terlewat, setiap doa harapan Tuhan kabulkan. Dalam nama Yesus kami doa, kami bersyukur, haleluya. Amin. Dunia mungkin stagnan, dunia mungkin berhenti, dunia mungkin mandek, tapi dalam saya ada kemampuan berkembang, ada kemakmuran datang dari Tuhan, sehingga dengan iman saya percaya hidup saya semakin berkembang. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman sahabat keluargamu, lebih-lebih mereka yang anti dengan kata makmur, dan juga bagikan di link media sosialmu, di status WhatsAppmu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. Sampai jumpa di Morning with the Word berikutnya. Tuhan berkati, see you!